Bab ke-177, JDMPS 2, terharu. Beruntung sekali Steve bisa mendapatkan istri sebaik kamu, nak. Ucap Salamah. Aku juga beruntung punya suami sebaik dia. Kalau menurut nenek aku baik, semoga saja Bang Steve cerminan diriku. Bukankah kata orang jodoh itu cerminan diri? Pokoknya doain kami terus agar langgeng ya. Ucap Aisyah. Amin. Apa kamu sungguh tidak keberatan dengan status Steve yang sudah beranak satu? Steve sudah bercerita semuanya kemarin kalau dia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Tanya Ahmed. Sejak awal dia sudah berterus terang padaku. Aku sangat menghargai kejujurannya. Di saat bapak-bapak sibuk mengaku bujangan meski anak sudah 5, tapi dia malah berkata dengan lantang kalau dirinya seorang duda beranak satu. Aku sama sekali nggak masalah dengan statusnya itu. Jawab Aisyah yang membuat pasangan senja itu tersenyum mendengarnya. Ya sudah, sekarang kalian tidur ya. Besok kita akan berangkat pulang ke Indonesia. Siapkan mental dan tenaga kalian. Sambung Aisyah. Ya, jawab Salamah dan Ahmed dengan kompak. Aisyah kemudian menarik selimut untuk menyelimuti pasangan senja itu. Setelah itu dia mengubah lampu menjadi lampu tidur. Aisyah pun kembali ke kamarnya. Apa kakek dan nenek sudah tidur? Tanya Steve. Akan. Jawab Aisyah yang kemudian mencuci wajahnya dan mematut dirinya di cermin untuk mengenakan krim malam. Grab. Steve memeluk Aisyah dari belakang dengan dagu disampirkan di bahu Aisyah. Terima kasih karena sudah menganggap mereka seperti kakek dan nenekmu sendiri. Aku bangga padamu sayang. Ucap Steve. Kita ini sudah jadi satu keluarga. Mencintaimu harus satu paket. Cinta kamu maka harus mencintai keluargamu juga. Ujar Aisyah. Cup. Thank you. Ucap Steve sembari mengecup puncak kepala Aisyah. Sayang. Hem. Apa kamu masih punya stok lingerie? Tanya Steve yang membuat mata Aisyah melotot. Kamu suka sekali membuat matamu melotot. Ucap Steve yang membuat mata Aisyah mengecil seketika. Ini malam terakhir kita di sini, tidakkah kita mau buat anak lagi? Tanya Steve sembari bergelendot manja. Apa abang gak bosan begituan terus? Tanya Aisyah. Apa kamu bosan sama abang? Tanya Steve. Bu bukan bosan sama abang. Jawab Aisyah. Bosan itunya abang? Tanya Steve. Enggak. Jawab Aisyah. Lalu apa lagi? Kas. Ucap Steve sembari menaik turunkan alisnya. Aisyah hanya bisa menghela nafas dan menuruti kemauan suaminya. Aisyah kemudian pergi ke kamar mandi dengan membawa lingerie terakhir yang dibelikan oleh Alesha. Dan seperti biasa, Steve selalu terpesona saat melihat penampilannya yang sangat menggoda. Hingga pertempuran panas itu pun kembali terjadi. Jika di kamar Aisyah baru akan terjadi kehebohan, berbeda dengan kamar Alesha dan Gavin yang baru saja selesai bercinta. Saat ini Alesha tengah berbaring di lengan Gavin dengan tangan melingkar di tubuh suaminya itu. Yang, aku kok jadi takut ya kalau di masa tua nanti kita diperlakukan anak-anak seperti orang tuanya Om Dirim. Ucap Alesha. Itu tergantung bagaimana cara kita mendidik anak. Kalau anakku sampai berani memperlakukanmu seperti itu, lebih baik dia mati di tanganku. Ujar Gavin. Gak boleh begitu. Kita mesti sabar seperti kakek dan neneknya Kak Steve. Siapa tahu anaknya berubah. Naudzubillah, semoga anak-anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Ucap Alesha. Amin. Jawab Gavin. Yang. Hen. Lagi yuk. Ucap Alesha yang membuat Gavin menarik hidung mancung istrinya itu. Sudah tahu barang enak rupanya. Ucap Gavin sembari kembali mengungkung tubuh istrinya. Punya suami sendiri, kenapa mesti malu? Ini malam terakhir kita di sini, jadi puas-puaslah. Ucap Alesha. Dengan senang hati sayang. Ucap Gavin sembari mendorong miliknya jauh ke dalam sana. Gavin dan Alesha kembali saling pacu dan entah berapa kali mereka mengulanginya lagi dan lagi. Gavin dan Steve mendorong kursi roda Ahmed dan Salamah saat mereka tiba di bandara. Tidak ingin membuang waktu, mereka segera melakukan boarding pass dan menunggu di ruang tunggu. Dan setelah menunggu hampir 30 menit, mereka pun memasuki pesawat. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita mau kemana dulu nih? Pulang ke rumah Dedi atau ke rumah kakak? Tanya Gavin.
Tentu saja pulang ke rumah Kak Steve dulu. Kita harus membuat kejutan untuk Om Dirim, jawab Alesha. Echa benar. Kita harus ke rumahku dulu. Rencananya besok aku juga ingin mengajak Aisyah pindah ke rumah karena aku sudah harus masuk kantor, ucap Steve. Aku juga begitu. Rencananya besok mau ngajak Alesha pindah ke rumahku, ucap Gavin. Ya sudah, ayo kita pesan taksi dulu, ucap Steve. Mereka pun memesan 2 buah taksi untuk mengantar mereka di kediaman Steve. Sayang, kamu ikut di taksi Gavin dan Alesha ya, biar aku bersama kakek dan nenek, ucap Steve. Ya, jawab Aisyah. Setelah masuk taksi, mereka pun meluncur menuju rumah Steve. Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit, mereka pun tiba di kediaman Steve yang membuat mata Salamah dan Ahmed terperangah. Ini rumah Dirim? Tanya Ahmed. Bahkan ini hanya salah satu rumahnya saja. Jadi kakek dan nenek tidak perlu lagi memikirkan harta yang sudah diberikan pada Om Gauzan. Karena papi sama sekali tidak membutuhkan harta itu lagi, jawab Steve. Ting tong, ceklek. Tuan muda, sapa pelayan rumah Steve. Apa papi dan mami ada? Tanya Steve sembari mendorong kursi roda masuk ke dalam. Mereka ada di atas, Tuan, jawab pelayan. Panggilkan mereka. Katakan ada tamu jauh yang ingin bertemu, ucap Steve. Baik, Tuan, jawab pelayan yang kemudian bergegas naik ke atas untuk memanggil majikannya. Kalian duduklah, ucap Steve sembari membantu Salamah dan Ahmed duduk di sebuah sofa panjang. Maaf kalau papi turunnya agak lama, nenek. Waktu kejadian penggerebekan itu, papi sempat mengakhiri hidupnya hingga koma selama kurang lebih 23 tahunan. Jadi dia butuh waktu untuk memulihkan kesehatannya, terutama kakinya yang sudah lama tidak digunakan untuk berjalan, ucap Steve. Air mata Salamah merebak sembari menutup mulutnya. Dia tidak menyangka kalau hampir saja dia tidak bisa bertemu dengan putra sulungnya lagi. Aisyah kemudian beranjak dari tempat duduk dan pergi menuju dapur untuk membuat minuman. Setelah selesai, dia membawanya ke ruang tamu. Tap, tap, tap. Stefani dan Dirim perlahan menuruni anak tangga. Air mata Ahmed dan Salamah merebak saat melihat keadaan putranya itu. Putranya yang dulu gagah, namun sekarang sedang lemah dan rambutnya yang mulai memutih. Steve kemudian mendekati kedua orang tuanya itu untuk membantu Dirim turun. Steve, jadi kamu tamu jauhnya? Tanya Dirim. Iya, Bi, kan jauh datang dari Turki, jawab Steve sembari tergagah. Dasar anak jahil. Aku pikir Presiden Amerika mau menemui papi, ucap Dirim. Enggak kok, Pi. Memang ada orang penting yang ingin menemui papi. Mereka ada di sana, ucap Steve sembari menunjuk ke arah ruang tamu. Mata Dirim tertuju pada sosok 2 orang yang sudah terlihat sepuh dari kejauhan. Papi nggak bisa melihat dengan jelas wajah mereka. Ayo kita ke sana, ucap Dirim. Steve kemudian membantu Dirim berjalan hingga sampai di hadapan Salamah dan Ahmed yang kompak berdiri menatap wajah putranya dengan wajah yang sudah dipenuhi air mata. Dirim mengerutkan dahinya sebelum akhirnya dia menyadari bahwa orang tua yang kurus itu adalah kedua orang tuanya yang sudah lama berpisah dengannya. Abi, Umi. Air mata Dirim meluncur bebas. Hiks. Salamah dan Dirim saling berpelukan satu sama lain. Dirim juga membawa Ahmed ke dalam pelukannya. Diciuminya pipi kedua orang tuanya. Dirim berkali-kali mengucapkan kata syukur karena dirinya masih diberi kesempatan bertemu kedua orang tuanya itu. Maafin Dirim, Abi, Umi. Dirim sudah mengecewakan kalian di masa lalu. Dirim sudah menyakiti hati kalian. Hiks. Dirim menangis terisak. Kami sudah lama memaafkan kamu. Kami juga ingin minta maaf karena belum bisa menjadi orang tua yang baik buat kamu, ucap Salamah sembari terisak. Tidak, Umi. Kalian itu orang tua terbaik. Akulah yang salah di masa lalu. Maafin aku ya, Mi, ucap Dirim. Cuk, cuk, cuk. Salamah dan Ahmed kompak menciumi wajah putranya itu. Anjir, gak bisa kutahan lagi air mataku, gumam Gavin sembari menyeka air matanya. Begitu juga Aisyah, Alesha, dan Stefani yang turut menangis terharu melihat adegan di hadapan mereka. Kalian,
buat makanan enak dan banyak. Ini yang datang nyonya besar kalian dari Turki. Juga ada anak mantuku, jadi makanannya harus enak dan mewah, ucap Dirim pada kedua pembantunya. Baik tuan, jawab pelayan. Salamah dan Ahmed tersenyum mendengar ucapan Dirim. Sungguh jauh perlakuan yang dia terima dari Gauzan. Sudah 7 tahun terakhir dia hanya tahu makan kentang goreng dan roti selama berada di panti jompo. Sementara selama belum di panti jompo, dia juga makan makanan serupa dan terkadang telur rebus. Sudah lama mereka tidak memakan ikan, daging, atau jenis seafood lainnya. Bagaimana kehidupan kalian selama di Turki? Bagaimana kabar Gauzan? Apa dia baik-baik saja? Apa dia sudah menikah dan punya anak? Aku sangat merindukannya. Kenapa dia tidak ikut ke sini? Dirim memberi pertanyaan bertubi-tubi untuk kedua orang tuanya itu. Mendapat pertanyaan itu, Salamah dan Ahmed jadi bingung menjawabnya. Mereka jadi saling melihat satu sama lain yang membuat Dirim menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Tanya Dirim. Itu, biar aku saja yang menjawabnya, kek. Ucap Steve. Ada apa? Tanya Dirim. Selama 7 tahun terakhir kakek dan nenek dimasukkan Om Gauzan ke dalam panti jompo. Jawab Steve. Tapi apa? Tubuh Dirim terasa lemas seketika saat mendengarnya. Akulah yang memaksanya agar mengeluarkan kakek dan nenek dari tempat itu. Tapi tentu saja dia mau melakukannya dengan syarat kakek dan nenek mau menandatangani surat pengalihan harta atas nama dirinya. Ucap Steve yang membuat Dirim bertambah syok mendengarnya. Kenapa jadi begini? Bukankah Gauzan sangat kalian manja, kalian sayang, dan selalu kalian prioritaskan? Kenapa dia jadi begitu? Tanya Dirim. Itulah kesalahan kami. Mungkin seharusnya kami memperlakukan anak-anak sama rata. Sekarang kami sudah merasakan karma dari perbuatan kami di masa lalu. Ucap Ahmed. Tidak seperti itu, Abi. Kalian tidak salah. Gauzanlah yang tidak tahu diri. Sudahlah lupakan anak durhaka itu. Beruntung dia tidak ikut ke sini. Kalau dia ada di depanku, sudah aku patahkan leher anak tidak tahu diri itu. Ucap Dirim dengan berapi-api. Dia. Ya, aku jadi lupa. Kenalkan, ini Stefani menantu kalian. Ucap Dirim. Oh, cantiknya. Ucap Salamah. Umi, Abi. Stefani mencium punggung tangan Salamah dan Ahmed. Jelas saja Salamah dan Ahmed merasakan perbedaan jauh antara Stefani dan Jasmine. Jika Stefani terlihat sangat santun, sementara Jasmine terlihat angkuh. Steve, suruh pelayan menyiapkan kamar atas untuk kakek dan nenekmu. Ucap Dirim. Jangan kamar atas. Abi dan Umi tidak kuat lagi kalau disuruh naik turun tangga. Ucap Salamah. Apa kita pasang lift saja di rumah? Tanya Dirim. Sudahlah, jangan berlebihan. Tidak apa di kamar bawah saja? Ucap Ahmed. Biar Aisyah saja yang siapkan. Ucap Aisyah. Biar aku bantu, Kak. Ucap Alesha. Makasih ya sayang. Ucap Steve yang dijawab senyuman oleh Aisyah. Sebentar. Biar aku ambil Aska dulu, biar dia bisa berkenalan dengan kakek dan nenek buyutnya. Ucap Steve. Nenek sempat heran, kamu baru menikah tapi kenapa sudah punya anak? Ucap Salamah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa anak baru berusia 5 bulan sudah menikah lagi? Tanya Salamah. Ini tidak seperti yang nenek pikirkan. Aku dan Hazel tidak saling mencintai. Aku terpaksa menikahinya karena kami pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Sudahlah, intinya cuma Aisyah, wanita yang sangat aku cintai. Jawab Steve. Harus. Sebab Aisyah itu anak yang baik dan santun. Jangan sampai ada kejadian seperti anak-anak zaman sekarang yang menganggap pernikahan seperti permainan. Ucap Salamah. Gak akan nenek. Ucap Steve sembari tersenyum. Setelah menunggu hampir 15 menit, Aisyah dan Alisa kembali karena sudah menyiapkan kamar. Sekarang Umi dan Abi istirahat dulu ya. Ucap Dirim. Ya. Jawab Salamah yang kemudian diantar Stefani dan Aisyah. Setelah selesai mengantar Salamah dan Ahmed, Aisyah dan Stefani kembali ke ruang tamu. Sayang, kamu gak keberatan kan orang tuaku tinggal bersama kita? Tanya Dirim. Ya enggak lah. Aku sudah tidak punya orang tua lagi, tentu kehadiran mereka mengobati kerinduanku yang sangat merindukan papa dan mama. Aku senang mereka ada di sini. Jawab Stefani. Terima kasih.
ucap Dirim sembari menggenggam tangan Stefani. Om, kami pulang dulu ya. Gak enak kalau Dedi tahu pulang dari Turki malah gak pulang semua. Jadi biar Kak Steve yang tinggal di sini sama Kak Ais, sementara kami pulang ke rumah Dedi, ucap Gavin. Baiklah, Om juga takut kalau singa itu ngamuk, ucap Dirim sembari tergagah. Gavin dan Alesha kemudian berpamitan pulang ke rumah Reki. Mereka juga tidak lupa menjelaskan pada Reki dan Anissa kenapa Steve dan Aisyah tinggal di rumah Dirim. Reki yang mengerti sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting anak mantunya pulang dalam keadaan selamat. Tidak peduli di mana saja mereka tinggal, yang penting mereka dalam keadaan baik-baik saja. Pergilah beristirahat. Kalian pasti sangat lelah, ucap Reki. Ya, Dad, jawab Alesha. Alesha dan Gavin pun pergi naik ke atas untuk beristirahat. Sementara itu di tempat berbeda, Rizky tengah panik dan memacu kendaraan dengan kecepatan di atas rata-rata. Bagaimana tidak? Pelayan di rumahnya memberitahu via telepon kalau Amira saat ini tengah pingsan. Bab ke-178, JDMPS 2, kabar bahagia. Sayang, teriak Rizky sembari membuka pintu rumahnya. Tuan, Nyonya ada di atas, ucap pelayan. Rizky dengan langkah tergesa-gesa menaiki anak tangga dan membuka pintu dengan kasar. Sayang, nafas Rizky terlihat ngos-ngosan. Nyonya belum sadar juga, Tuan. Apa tidak sebaiknya kita bawa ke rumah sakit saja? Tanya pelayan. Rizky yang terlalu panik baru kepikiran hal itu. Panggil supir. Siapkan mobil, kita ke rumah sakit sekarang, ucap Rizky. Baik, Tuan, jawab pelayan. Rizky bergegas mengambil tas dari atas lemari dan memasukkan beberapa lembar pakaian dan juga jilbab ke dalam sana. Setelah selesai, dia segera menelpon Anissa dan juga menelpon Nur. Assalamualaikum, Umi, sapa Rizky dari seberang telepon. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Tumben kamu nelpon Umi, tanya Anissa. Umi, Amira pingsan, Umi. Aku bingung harus bagaimana, aku nggak tahu dia kenapa. Sekarang aku mau membawanya ke rumah sakit internasional. Kita bisa ketemuan di sana, Umi? Tanya Rizky. Ya Allah, Amira kenapa? Ya sudah, Umi nelpon Dedi dulu. Kita ketemu di rumah sakit aja, ucap Anissa. Oke. Assalamualaikum, ucap Rizky. Waalaikumsalam, jawab Anissa. Rizky segera mengakhiri panggilan itu dan membuat panggilan untuk Nur. Assalamualaikum, Bu, ucap Rizky. Waalaikumsalam. Ada apa, Nak? Tanya Nur. Bu, Ibu ke rumah sakit internasional sekarang ya, Bu? Umi Anissa juga mau ke rumah sakit sekarang. Soalnya Amira tiba-tiba pingsan, aku mau menuju ke rumah sakit internasional sekarang, jawab Rizky. Ya Allah, Mira kenapa? Apa dia terjatuh atau bagaimana? Tanya Nur. Aku juga nggak tahu, Bu. Kata pelayan dia ditemukan pingsan di lantai kamar, jawab Rizky. Ya sudah, Ibu mau ngasih tahu ayahmu dulu, ucap Nur. Ya, Bu, Assalamualaikum, ucap Rizky. Waalaikumsalam, jawab Nur yang kemudian mengakhiri panggilan telepon dan langsung membuat panggilan untuk Rio. Rizky segera mengangkat tubuh Amira, sementara pelayan membantu Rizky membawakan tas pakaian. Kita ke rumah sakit sekarang, ucap Rizky pada supir setelah dirinya berhasil memasukkan Amira ke dalam mobil. Kepala istrinya itu dia letakkan di pangkuannya. Tangannya senantiasa mengelus lembut pipi yang terlihat pucat itu. Sesekali digosoknya telapak tangan Amira yang terasa dingin. Sayang, please buka matamu. Jangan membuatku takut. Ayo bangun, sayang. Rizky meletakkan tangan Amira di pipinya. Air mata Rizky menetes. Jujur baru kali ini dia mengalami situasi seperti ini. Lebih baik dia menghadapi baku tembak daripada menghadapi situasi yang membuatnya tidak tahu harus melakukan apa. Pak, tolong cepat sedikit, ucap Rizky. Ya, Tuan, jawab supir. Supir menambah sedikit kecepatan mobilnya. Dia tidak ingin juga mengikuti ucapan Rizky yang bisa membahayakan nyawa mereka semua. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di rumah sakit internasional. Rizky segera mengangkat tubuh Amira untuk dibawa ke ruang UGD, sementara supir membawakan tas baju Amira.
Maaf Pak, sebaiknya Bapak tunggu di luar, biar kami yang menangani istri Bapak. Ucap seorang perawat yang mencegah Rizky agar masuk ke dalam. Tapi sus, saya mau di dekat istri saya. Saya, biarkan dokter bekerja dengan tenang ya Pak. Ucap perawat. Rizky hanya bisa pasrah saat perawat itu berkata demikian. Pria tampan itu tampak stres dan duduk bersandar di dinding depan ruang UGD dengan menundukkan kepalanya. Rizky, seru Reki dari kejauhan. Mendengar suara Reki, Rizky langsung berdiri seketika. Apa yang terjadi? Tanya Reki. Aku juga tidak tahu, Dad. Tadi aku sedang di kantor, tiba-tiba pelayan bilang Amira pingsan dan ditemukan sudah tergeletak di lantai kamar. Jawab Rizky. Jadi belum tahu hasilnya? Tanya Anissa. Belum, Mi. Amira sedang ditangani oleh dokter di dalam. Jawab Rizky. Drap. 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 Suara setengah berlari datang menghampiri Rizky, Reki, dan Anissa. Bagaimana keadaan Amira? Apa yang terjadi? Tanya Nur dengan nafas ngos-ngosan. Belum tahu, Bu. Amira sedang diperiksa di dalam. Jawab Rizky. Setelah menunggu hampir 30 menit, seorang dokter pun keluar dengan membawa senyum di bibirnya. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Rizky dengan tidak sabar. Secara keseluruhan dia baik-baik saja. Ini masih tahap wajar kalau ibu hamil muda mengalami pingsan. Terlebih tekanan darah istri Anda sedikit agak rendah. Jawab dokter. Hamil muda? Istri saya hamil, Dok. Tanya Rizky. Iya, usia kehamilannya diperkirakan sudah 5 minggu. Jawab dokter. Alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur. Bahkan Rizky sampai sujud syukur setelahnya. Bu, aku mau jadi seorang ayah. Ucap Rizky dengan mata berkaca-kaca dan memeluk Nur. Selamat ya, Nak. Ibu dan ayah turut bahagia untukmu. Ucap Nur. Yes, kita mau jadi opa Eri. Aku panen cucu sebentar lagi. Kamu bayangkan kalau 4 anakku semua hamil kembar, cucuku kan jadi 8. Ucap Reki dengan semeringah, sementara Rio memutar bola mata dengan malas. Amin. Jawab Anissa dan Nur kompak. Apa istri saya sudah bisa dijenguk, Dok? Tanya Rizky. Silakan. Istrimu baru saja siuman. Jawab dokter. Tolong atur kamar VIP untuk anak saya, Dok. Ucap Reki. Baik, Pak. Jawab dokter. Rizky bergegas masuk lebih dulu. Dia begitu tidak sabar ingin menemui sang pujaan hati. Sayang, sapa Rizky. Kak, ucap Amira dengan lirih. Cuk. Rizky mencium kening Amira dengan penuh kasih sayang. Terima kasih karena kamu sudah memberikan aku kebahagiaan tiada tara. Ucap Rizky. Apa kakak senang? Tanya Amira. Sangat-sangat dan sangat senang. Jawab Rizky. Baby? Seru Reki. Daddy? Mata Amira berkaca-kaca karena haru. Cuk. Reki mencium puncak kepala putrinya. Putri kecilku sudah mau memberikan cucu. Daddy sangat bahagia, sayang. Ujar Reki. Selamat ya, Nak. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua. Ucap Nur. Doain Mira terus ya, Bu. Semoga Mira sama calon bayi Mira sehat selamat sampai lahiran. Ujar Amira. Selalu sayang. Ucap Nur. Bu, kamar pasien sudah siap, apa kita mau pindah sekarang? Tanya seorang perawat. Boleh, Sus? Jawab Amira. Amira kemudian dibawa ke ruang VIP biar dirinya lebih nyaman dan yang menjenguk lebih leluasa. Dan tidak berapa lama kemudian semua saudaranya menjenguk Amira pada sore harinya. Mereka ingin mengucapkan selamat pada Amira yang sebentar lagi akan dikaruniai seorang anak. 2 bulan kemudian. Halo, Kak. Sapa Amira di sambungan telepon. Mia, kamu mau USG bareng kakak nggak? Waktu itu dokter bilang kalau mau lihat anak kita kembar apa nggak, tunggu usia kehamilan sekitar 12 minggu. Sekarang kakak sudah 16 minggu. Kakak penasaran nih? Ucap Kanza. Boleh deh. Tapi Kak Aisyah dan Kak Alesha nggak diajak? Tanya Amira, Kak. Usia kehamilan mereka baru sekitar 7 minggu. Lagi pula suaminya kompak pada teler. Mereka akan kena hamil simpatik kayak Bang Rifki waktu itu. Jawab Kanza. Begitu ya?
Aku nggak tahu cerita soalnya aku jarang pegang ponsel sama keluar rumah. Sejak hamil Rizky protek banget, ucap Amira. Ya udah jadinya jam berapa kita mau pergi? Tanya Kanza. Aku telepon Kak Rizky dulu deh. Takutnya dia maunya ikut. Atau kita pulangin dulu suami kita dari kantor, Kak. Kita pergi habis maghrib aja. Jawab Amira. Ya juga ya. Jadi lebih antusias kan? Ucap Kanza. Ya, biasanya kemana-mana sama dia. Kalau hal penting seperti ini nggak ngajak dia, takutnya dia tersinggung. Ujar Amira. Benar juga. Ya udah aku juga mau nelpon Bang Rifki. Kali aja abis maghrib dia bisa ngantar kita buat USG. Ucap Kanza. Ya udah aku tutup teleponnya ya Kak. Aku juga mau nelpon soalnya. Ucap Amira. Oke. Assalamualaikum. Ucap Kanza. Waalaikumsalam. Jawab Amira. Setelah sama-sama mengakhiri panggilan itu, mereka pun sama-sama menghubungi suami mereka masing-masing. Dan setelah sepakat, mereka pun pergi setelah sholat maghrib. Ibu Amira, seorang perawat memanggil nama Amira sebagai antrian pertama. Aku masuk duluan ya, Kak? Ucap Amira. Ya, semoga sehat ya. Ucap Kanza. Amin. Jawab Amira dan Rizky serentak. Amira dan Rizky kemudian masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Pasangan suami istri itu sangat senang. Karena meski anak mereka tidak kembar, tapi janin yang dikandung Amira dalam keadaan sehat. Dan setelah mendapat resep serta kiat-kiat untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, mereka pun keluar ruangan. Bagaimana? Tanya Kanza. Janinnya tunggal tapi dalam keadaan sehat. Jawab Amira. Alhamdulillah. Disyukuri aja, Dek. Ucap Kanza. Ibu Aisyah Kanza. Kini giliran nama Kanza dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Sepertinya usia kehamilannya sudah besar ya, Bu. Sudah 6 bulanan ya. Dokter yang akan memeriksa Kanza tampak menebak-nebak sebelum Kanza berbaring di atas tempat tidur pemeriksaan. Kalau nggak salah hitung baru 16 minggu atau 4 bulan, Dok. Jawab Kanza sembari berbaring di atas tempat tidur. Wah, jangan-jangan kembar. Ucap dokter sembari memeriksa perut Kanza dengan alat USG yang bergerak lincah karena gel yang diberikan di atas perut wanita hamil itu. Dokter itu tampak tersenyum dan melihat dengan seksama bagian-bagian yang harus dia periksa. Selamat ya, Bu Kanza. Sesuai dugaan kalau bayi Anda kembar. Ucap dokter. B, benarkah? Tanya Rifki dengan mata berbinar bahagia. Benar, Pak. Bayinya sehat, semuanya normal. Jawab dokter. Sayang, anak kita kembar. Gumam Rifki sembari menggenggam tangan Kanza. Apa abang bahagia? Tanya Kanza. Sangat. Habis dari sini kita kudu nginap di rumah Dedi. Mumpung besok libur. Ucap Rifki. Iya bang. Aku juga sudah nggak sabar mau kasih tahu Umi sama Abi. Ucap Kanza. Setelah mendapatkan resep dan wejangan dari dokter, mereka pun keluar dari ruangan itu. Mia. Kanza tiba-tiba memeluk Amira saat keluar dari ruangan dokter. Bagaimana kak? Apa semuanya baik? Tanya Amira. Gak cuma baik, kakak bahkan sedang mengandung anak kembar. Jawab Kanza. Benarkah? Selamat kak? Ucap Amira dengan antusias. Bro, 1-0. Bisik Rifki di telinga Rizky. Cekaka, tunggu aja. 2 tahun lagi Amira hamil kembar 5. Ucap Rizky yang membuat Rifki tergagah. Malam itu pun mereka sepakat untuk tidur di rumah Reki. Dan kebetulan Aisyah dan juga Alesha juga sedang berada di rumah itu. Abang ada berita gembira buat Dedi dan buat kalian semua. Ucap Rifki dengan mata berbinar. Berita apa? Tanya Reki. Dedi akan memiliki cucu kembar. Kanza hamil anak kembar, Dad. Amazing banget gak sih? Ucap Rifki. Yes, yuhu. Reki bersorak gembira. Alhamdulillah, Umi turut senang mendengarnya. Dijaga terus kandungannya ya nak? Ucap Anissa. Iya Umi. Jawab Kanza. Umi dan Abimu jangan lupa dikasih tahu. Ucap Anissa. Iya Umi. Jawab Kanza. Aku sudah tidak sabar ingin nelpon Reno dan Rio. Ucap Reki yang membuat semua orang kompak memutar bola mata dengan malas. Pasalnya mereka tahu betul apa tujuan pria parubaya itu.
apalagi kalau bukan untuk pamer. Dan keinginannya itu tidak dia tunda-tunda lagi. Reki pun segera menghubungi Reno dan Rio dengan mode konferensi. Tidak hanya itu, percakapan itu dibuat dengan mode pengeras suara. Ada apa, Re? Reno dan Rio kompak bertanya. Aku ada kabar gembira buat kalian. Jawab Reki. Kabar gembira apa? Tanya Reno dan Rio nyaris bersamaan. Kanza sedang mengandung bayi kembar. Apa sekarang kalian mengakui? Kalau keturunanku itu tak terkalahkan, sperma putraku berebutan pengen jadi cucuku. Jawab Reki sembari tertawa keras. Sementara Reno dan Rio memberengut mendengar ucapan Reki sembari memutar bola mata malas. Pamer aja kamu bisa nyare, ucap Reno. Aku tuh nggak pamer. Aku bicara sesuai kenyataan. Kalian tunggu pas Alesha dan Aisyah hamil 3 bulan ya. Aku bisa jamin anak mereka kembar semua. Apa saat itu tiba kalian mau mengakuinya? Tanya Reki. Kalau Aisyah dan Alesha beneran hamil kembar, aku kasih mobil Eropa keluaran terbaru. Ucap Rio. Iya, aku juga akan kasih kamu mobil Eropa keluaran terbaru. Timpal Reno. Jangan cuma bacot ya. Aku kejar kalian sampai dalam kuburan. Ujar Reki. Iya, tenang aja kami gak bakalan kabur. Ucap Rio. Dan di hari itu tiba kalian harus akui kalau akulah banditnya di sini. Ucap Reki. Gak usah bilang begitu dari dulu, kamu memang engkongnya bandit, Re. Cibir Rio yang membuat semua orang jadi terkekeh. Udah, ngomong dengan kalian berdua sama sekali gak berfaedah. Mending aku menghayal nama cucu pertama dan keduaku kelak. Ucap Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Tanpa Reki tahu, Reno dan Rio kompak mengumpat pria itu. Cucu kok dibuat taruhan sih, kok? Tanya Anissa. Bukan taruhan, mereka yang punya nazar buat ngasih. Jawab Reki. Malam ini kita rayakan dengan cara apa berita gembira ini? Tanya Reki. Makan malam di luar yuk, Dad. Ucap Alesha. Kamu pengen makan apa? Tanya Reki. Seafood yuk. Ucap Alesha. Yang lain bagaimana? Apa kalian setuju? Tanya Reki. Setuju aja sih. Jawab Rifki. Ya sudah, kita pergi ke restoran seafood langganan keluarga kita aja. Ucap Reki. Oke. Anak menantu Reki kompak menjawab. Reki sekeluarga pun pergi ke restoran seafood tempat langganan keluarga mereka. Mereka makan sembari berbincang hangat. Mereka bahkan membahas perihal nama-nama bayi yang akan mereka sematkan untuk nama calon bayi mereka. Tanpa mereka sadar, bahaya besar akan menerjang mereka di kemudian hari. Bab ke-179, JDMPS 2, diakui. 2 bulan kemudian. Selamat ya, Bu. Anak ibu kembar. Ucap dokter yang membuat Gavin bersorak gembira. Yei, kembar, anakku kembar. Yes. Dokter yang memeriksa hanya bisa mengulum senyumnya saat melihat Gavin yang tengah berjingkrak-jingkrak. Maafin suami saya, Dok. Dia memang menginginkan anak kembar. Ucap Alesha. Apa kalian bersaudara dengan Ibu Aisyah yang barusan diperiksa? Soalnya kalian kompak sekali memiliki anak kembar. Tanya dokter. Ya, Dok. Itu saudara kembar saya, tapi tidak identik. Kami kembar 3, yang satunya laki-laki. Jawab Alesha. Benarkah? Luar biasa sekali. Apa anak saudara laki-lakinya kembar juga? Tanya dokter. Ya, usia kandungannya baru 6 bulanan. Jawab Alesha. Wah, orang tua kalian pasti senang karena mereka akan panen cucu kembar. Ujar dokter yang membuat Alesha jadi teringat sosok Reki. Kalau begitu kandungnya benar-benar dijaga ya, Bu. Banyak makan sayur dan buah. Ujar dokter. Makasih, Dok. Ucap Alesha. Setelah menerima resep vitamin dan wejangan dari dokter, Alesha dan Gavin pun keluar dari luar ruangan. Gavin yang ingin meluapkan rasa bahagianya langsung berhambur ke pelukan Steve. Anak aku juga kembar, bro. Ujar Gavin sembari memeluk Steve. Wah, selamat ya. Ucap Steve. Cak, apa itu benar? Tanya Aisyah. Iya, Kak, jawab Alesha dengan binar bahagia. Grab. Aisyah langsung memeluk saudara kembarnya itu. Selamat ya, Cak. Hari ini kita kudu ke rumah Dedi.
Kita buat acara bakar-bakar di rumah Dedi dan kita undang juga keluarga Om Rio, Reno, dan keluarga suami kita. Bagaimana? Tanya Aisyah. Wah, ide yang bagus itu, ucap Alesha. Mereka pun pergi ke rumah Reiki. Kebetulan Reiki sudah pulang bekerja sekitar 30 menit yang lalu. Dedi, Alesha dan Aisyah kompak berteriak saat mereka memasuki rumah. Reiki dan Anissa yang berada di ruang tamu sangat terkejut mendengar teriakan kedua putrinya hingga dia langsung berdiri seketika karena takut terjadi sesuatu pada mereka. Grab, Alesha dan Aisyah kompak berhambur ke pelukan Reiki sebelum akhirnya memeluk Anissa. Ada apa? Hen? Tanya Reiki. Kita mau kasih kabar gembira buat Dedi, jawab Alesha. Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tanya Reiki. Aku dan Echa sedang hamil anak kembar sekarang, jawab Aisyah. Benarkah? Tanya Reiki dengan mata berkaca-kaca. Iya, Dad, jawab Alesha. Hahaha, yay, aku panen cucu, teriak Reiki. Sayang, kamu dengar itu? Kita akan panen cucu sebentar lagi, ucap Reiki. Alhamdulillah ya Allah, ucap Anissa. Kami berencana ingin merayakannya di sini, Dad. Bagaimana kalau kita buat acara bakar-bakar malam ini, Dad? Kita akan undang keluarga Om Reno, Rio, dan juga keluarga Bang Steve dan Gavin, ujar Aisyah. Wah, ide bagus itu. Dedi juga nggak sabar ingin memberitahu mereka. Ahai, aku akan mendapatkan 2 mobil Eropa bulan ini, ucap Reiki yang disambut gelengan kepala oleh anak dan menantunya. Ya sudah, kalian beristirahat saja di kamar. Biar kami yang urus untuk acara bakar-bakar nanti malam. Reiki bergegas menelpon 2 sahabatnya dan juga menelpon Dirim. Namun dia lupa menelpon Rosa ataupun Hendra. Dalam rangka apa nih? Tanya Reno. Pokoknya datang aja dulu. Awas kalau nggak datang, aku akan ngebom rumah kalian malam ini, ucap Reiki. Ya, kami akan datang. Kami tahu kamu nggak bisa hidup tanpa kami, ucap Rio. Dan mungkin setelah mendengar berita yang akan aku sampaikan nanti akan membuat kalian tidak ingin hidup lagi sementara waktu, ujar Reiki. Emang apaan sih, Re? Bikin penasaran kita aja, tanya Reno. Pokoknya datang ke rumahku kalau pengen tahu. Kita buat acara bakar-bakar malam ini. Keluarga Dirim juga akan diundang, jawab Reiki. Ya deh, nanti kami akan datang, ucap Reno. Jam berapa acaranya? Tanya Rio. Kalian kesini habis maghrib boleh, atau mau maghrib di sini juga boleh biar bisa sholat jamaah, jawab Reiki. Oke, sampai jumpa nanti, bye, ucap Reno. Bye, ucap Rio yang kemudian kompak mengakhiri panggilan. Kurang ajar, beraninya matiin telepon duluan, umpat Reiki. Reiki yang tidak terima menelpon Reno dan Rio kembali. Ada apa lagi, Re? Tanya Reno dan Rio nyaris bersamaan. Enggak, aku cuma mau bilang bye, jawab Reiki yang kemudian langsung mengakhiri panggilan sembari tertawa keras. Jangan ditanya bagaimana reaksi Reno dan Rio. Wajah mereka bersungut kesal karena lagi-lagi kena ulah kekanakan Reiki yang tidak mau kalah dari orang lain. Sementara itu saat berada di kamar, Steve tampak menciumi perut Aisyah berkali-kali. Jadi anak soleh-soleha ya, nak? Papa akan selalu menjaga kalian dengan nyawa papa sendiri, ucap Steve. Emang abang sudah tahu kalau jenis kelamin anak kita laki-laki dan perempuan? Tanya Aisyah. Abang malah pengennya anak perempuan semua, jawab Steve. Kok gitu? Tanya Aisyah. Soalnya kita sudah punya Aska. Biarin aja anak laki-laki cuma 1 yang setengah lusinnya anak perempuan, jawab Steve. Setengah lusin? Abang pikir istrimu kucing? Tanya Aisyah dengan bibir mengerucut sementara Steve jadi tergagah. Abang sangat bahagia saat ini. Rasanya abang tengah berada di tambang berlian dan abang tengah tiduran di atas tumpukan berlian itu, ucap Steve. Bulan depan kita kasih santunan ke panti asuhan ya, Bang. Biar berkah dan dijauhkan dari balak, ucap Aisyah. Abang nurut aja. Kalau kamu mau, nggak mesti bulan depan. Besok juga bisa, ucap Steve. Bulan depan aja, Bang. Siapa tahu nanti Alesha juga mau atau Bang Rifki dan Amira juga mau. Nanti malam, kita remukan bersama.
ucap Aisyah. Benar juga, abang setuju, ujar Steve. Setelah selesai maghrib, keluarga Reno, Rio, dan Dirim datang ke rumah Reki. Kecuali Jade yang masih sibuk lembur di kantornya, sementara Ahmed dan Salamah memilih ikut karena ingin ngobrol bersama Lieni, Sudibyo, Masito, dan Rahmat yang sesama sepuh. Selamat datang para sahabatku yang sudah kelihatan tuir, ucap Reki dengan gaya angkuhnya. Sementara para sahabatnya kompak memutar bola mata malas. Perbedaan Reno, Rio, Dirim, dan Reki memang signifikan. Jika Reno, Rio, dan Dirim sudah memiliki rambut putih dan kerutan di wajah, tapi tidak dengan Reki. Pria berusia 50 tahun itu seolah menolak tua dan seperti masih berusia 40 tahunan. Ya deh yang belum punya uban, ucap Reno. Jangan percaya dengan penampilannya. Sekarang zaman serba uang. Siapa tahu dia ngecat rambutnya dengan warna hitam dan wajahnya dibotoks. Cibir Rio. Betul itu. Aku juga nggak percaya kalau semuanya masuk orisinil. Timpal Dirim. Apaan kalian? Memangnya aku manusia tulang lunak? Iri tanda nggak mampu. Bilang aja kalian itu iri dan sudah tuir, sementara aku masih terlihat awet muda. Gak ada tuh botox, borax, formalin, atau sebagainya itu. Ucap Reki yang kompak mendapat cibiran dari Reno, Rio, dan Dirim. Hai, mulai lagi mereka. Gumam Rifki. Sayang, apa mereka selalu begitu setiap bertemu? Bisik Steve. Gak cuma bertemu, saat teleponan pun juga begitu. Bisik Aisyah. Sayang, apa mereka selalu bersikap kekanakan begitu? Bisik Gavin. Setiap ada kesempatan pasti begitu. Bisik Alesha. Siapa yang menang? Bisik Gavin. Tentu saja dadiku yang tak terkalahkan. Pokoknya dadiku yang terbaik. Bisik Alesha. Ayo kita langsung ke taman samping aja. Yang sepuh ngobrol di ruang tamu. Nanti kalau ada yang matang kami antar ke sini. Ucap Reki. Hah? Nasib jadi orang sepuh. Ucap Sudibyo yang membuat semua orang jadi tergagah. Mereka pun semua pergi ke taman samping rumah Reki. Kamu langsung saja kasih tahu kami ada berita gembira apa yang kamu bilang di telepon tadi. Ucap Reno. Iya, aku sudah sangat penasaran. Ucap Rio. Sebaiknya kita bakar-bakaran dulu. Takutnya kalau dikasih tahu sekarang kalian jadi nggak nafsu makan. Jawab Reki. Kok gitu? Kalau bikin nggak nafsu makan itu artinya berita buruk dong. Tanya Reno. Betul itu. Apaan sih, Re? Bikin penasaran aja. Tanya Rio. Gak usah bawel. Ayo cepat bakar-bakar. Ucap Reki. Mereka pun bakar-bakar daging, seafood, dan sosis. Sembari berbincang, mereka juga sembari menikmati makanan yang mereka bakar. Ayo semuanya duduk di karpet. Kita makan sembari berbincang dan aku juga akan mengumumkan berita bahagianya. Ucap Reki. Semua orang mulai mengambil posisi masing-masing. Dan tentu saja yang berpasangan berdampingan dengan suami atau istri mereka. Santai saja. Kita sambil makan-makan. Ujar Reki sembari meraih sosis bakar dan mengolesinya dengan saus sambal. Makanlah Ren, Eri. Kalian berdua butuh tenaga saat mendengar berita yang akan aku sampaikan. Ucap Reki. Kok cuma kami berdua yang ditargetkan? Tanya Reno. Sudahlah Ren. Makan ya makan, gitu aja kok repot. Ucap Rio sembari mengambil sosis bakar yang kemudian diikuti oleh Reno. Jadi aku ingin memberitahukan kalau Aisyah dan Alesha tengah hamil kembar saat ini. Ucap Reki. Uhuk, uhuk, uhuk. Reno dan Rio kompak tersedak sosis bakar. Ya ampun mas. Pelan-pelan dong. Makan sosis kok bisa tersedak gini? Ucap Sialin sembari menyodorkan air mineral untuk Reno. Nggak tahu nih. Tersedaknya pakai kompak lagi. Timpal Nur sembari menyodorkan air mineral. Nah, Om Rio dan Om Reno sudah janji sama Dedi kalau kalian hamil kembar, mereka akan kasih mobil Eropa keluaran terbaru. Ucap Reki. Apa? Sialin dan Nur kompak terkejut, sementara Rio dan Reno cuma bisa cengar-cengir melihat ke arah istri mereka. Bagaimana? Apa kalian sudah mengakui bibit Abdullah itu lebih unggul? Lihatlah para sperma dan sel telur anakku, mereka berebutan pengen jadi cucu kesayanganku. Ucap Reki yang membuat anak-anaknya kompak menepuk kening mereka.
Ya aku pribadi mengakuinya, ucap Reno dengan mulut mengerucut. Ya aku juga, ucap Rio sembari memberengut. Ah, Mami sangat bahagia mendengarnya, ucap Stefani. Papi juga, Papi sedang gak sabar pengen gendong mereka, ucap Dirim. Semua besan ada di sini. Itu artinya mereka diundang kan? Tapi kenapa Dedi tidak mengundang Mami dan Papiku? Batin Gavin. Gavin tertunduk sedih, sembari mencocol sosis yang dia pegang tanpa berniat ingin memakannya. Sayang, kenapa nggak dimakan? Apa kamu masih merasakan mual? Tanya Alesha. Nggak apa, jawab Gavin dengan senyum terpaksa, sembari memasukkan sosis ke dalam mulutnya. Reiki melirik ke arah Gavin yang raut wajahnya sudah berubah. Reiki kemudian pergi ke toilet dan kembali setelah pergi selama 5 menitan. Dad, rencananya bulan depan kami ingin berbagi ke panti asuhan. Apa saudara-saudara yang lain juga mau ikut? Tanya Aisyah. Mau? Saudara-saudara Aisyah kompak menjawab. Ya udah, nanti biar kami para perempuan yang berembuk mau ngasih amplop jumlahnya berapa dan panti asuhan mana saja, ucap Aisyah. Kalau begitu kita adakan saja doa bersama di panti asuhan, ucap Anissa. Setuju. Dengan begitu kita bisa minta didoakan oleh anak-anak yatim agar anak dan cucu kita dalam keadaan sehat, timpal Nur. Saat mereka sedang asik berbincang, tidak berapa lama kemudian Rosa, Mutia, dan Indra datang bergabung dengan keluarga Regi. Melihat orang tuanya datang, wajah Gavin cerah dengan mata berbinar terang. Benar dugaanku. Gavin murung karena orang tuanya tidak datang. Batin Regi. Regi tersenyum tipis. Untung saja sekitar 20 menit yang lalu dia segera menghubungi Hendra dan Rosa agar segera datang. Namun dengan syarat jangan membawa Hilman. Mami Papi datang, tanya Gavin semeringah. Maaf Papi Mami telat datang. Katanya ada kabar baik ya, ucap Rosa. Ya, tadi sore kami USG dan ternyata Alesha juga Kak Aisyah sedang hamil kembar saat ini, jawab Gavin dengan antusias. Benarkah? Selamat nak, ucap Rosa sembari memeluk Alesha. Makasih Mi, ucap Alesha. Duh, Mami gak sabar deh pengen beliin cucu-cucu Mami baju samaan, ucap Rosa. Anissa tersenyum di balik cadarnya. Dia senang karena Rosa sudah berubah dan menganggap Alesha seperti putrinya sendiri. Ayo dimakan, Mbak. Sialin menawari Rosa, Mutia, dan Hendra. Duh, jadi nggak enak. Datang-datang langsung makan, nggak bantuin bakar-bakar, ujar Rosa. Nggak apa, anak laki-laki kita juga banyak di sini, ucap Anissa. Rosa, Mutia, dan Hendra mulai menikmati makanan yang sudah disediakan. Kenapa aku sempat berpikir kalau mereka bersikap tidak adil pada keluargaku? Padahal mereka sama sekali tidak begitu. Seharusnya aku percaya Dedi Reki dan Umi Anissa orang yang bijak dan tidak memukul rata semua orang. Gavin tersenyum tipis, senyum yang hanya bisa dibaca oleh Reki karena senyum itu hanya dia yang sering melakukannya. Hampir saja aku menyakiti hati mantuku. Mungkin kedepannya aku memang harus sering melibatkan Rosa dan Hendra untuk kepentingan Alesha dan Gavin. Agar anak ini tidak tersinggung. Batin Reki. Tidak terasa waktu semakin berlalu. Perbincangan hangat mereka hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Rosa dan keluarganya segera pamit undur diri, begitu juga keluarga Dirim dan yang lainnya. Malam itu anak-anak Reki memutuskan menginap di rumahnya. Cuk. Selamat bubuk anak-anak papi, ucap Gavin setelah mencium perut Alesha. Cuk. Selamat tidur Mami muda, ucap Gavin setelah mencium bibir Alesha dengan lembut. Alesha tersenyum dan kemudian masuk ke dalam pelukan Gavin. Malam itu adalah malam yang paling nyenyak bagi Alesha selama dirinya mengandung. Karena malam itu dia benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang bertubi-tubi. I love you, ucap Gavin yang hanya mendapat senyuman dengan mata tertutup dari Alesha. Cak-tak. Gavin memadamkan lampu kamar itu dan menggantinya lampu tidur. Setelah itu dia kembali memeluk Alesha untuk berbagi kehangatan di bawah selimut. Bab ke-180, JDMPS 2, penculikan. 1 bulan kemudian.